Halo teman-teman, selamat datang di channel The Jack Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru banget. Kira-kira bagaimana keseruannya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Siang hari di lorong sekolah terlihat ada 4 orang siswa bernama Haley, Grant, Katie, dan juga Chloe. Mereka sedang mengobrol tentang rencana menginap di rumah Katie nanti malam. Malamnya di rumah Katie, Chloe memberitahu bahwa para cowok di kelas mereka berencana untuk menonton sebuah video kutukan. Video yang dipercaya banyak orang bisa mengundang sesosok makhluk menyeramkan penculik anak-anak. Makhluk penculik tersebut bernama Slenderman. Mitosnya, siapapun yang berani menonton video terkutuk itu, maka Slenderman pasti akan datang dan membuat orang tersebut gila atau menghilang. Tapi bukannya takut, di sini Haley dan juga Katie serta Chloe justru merasa tertantang. Mereka semua malah langsung mencari dan menonton video tersebut. Ketika video diputar, ada sebuah peringatan bertuliskan jika di tengah video mendengar suara lonceng, maka artinya kalian telah diundang. Di suara lonceng pertama, tutup mata kalian dan jangan ada yang berbicara. Dan di suara lonceng kedua, kosongkan pikiran kalian. Lalu di suara lonceng ketiga, buka mata kalian. Kemudian setelah peringatan berakhir, video pun dimulai. Di tengah video ketika terdengar suara lonceng pertama, mereka semua segera menutup mata. Lonceng kedua mereka mengosongkan pikiran hingga sampailah waktu lonceng ketiga berbunyi. Dan saat mereka semua membuka mata, dari dalam video perlahan-lahan benar-benar muncul sosok Slenderman. Malam itu, Haley, Grant, dan juga Katie serta Chloe sama sekali tidak bisa tidur. Mereka terus-menerus bermimpi buruk tentang Slenderman. Bahkan setelah 1 minggu berlalu, mimpi buruk tersebut belum juga berhenti. Di acara study tour sekolah, mereka semua berusaha untuk tetap terlihat seperti biasa, seolah tak ada kejadian apapun setelah mereka menonton video kutukan kemarin malam. Di tengah jalan, Katie mendadak terdiam. Ia terus memandangi hutan yang ada di sebelah makam. Dan itulah terakhir kali semua orang melihat keberadaan Katie. Karena sore harinya Katie dinyatakan menghilang, para polisi pun langsung datang setelah menerima laporan hilangnya Katie itu. Namun meskipun sudah mencari sampai larut malam, Katie tak pernah ditemukan. Di rumah waktu Haley sedang berdua bersama adiknya yang bernama Lizzie, ia mendengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Haley lalu segera menyuruh adiknya sembunyi sementara dia akan memeriksa keadaan di luar. Saat memeriksa sumber suara tadi, dia kaget ketika melihat ada seseorang mendobrak masuk ke dalam rumah. Karena panik, Haley lari ke kamarnya dan menelpon polisi. Tapi dari luar orang tersebut terus memanggil-manggil nama Haley. Mendengar suara orang itu, Haley merasa seperti tak asing. Saat dia membuka pintu, ternyata orang yang mendobrak rumahnya adalah ayah Katie. Ayah Katie di situ memaksa Haley untuk memberitahu di mana Katie berada. Namun bukannya menjawab, Haley langsung mendorongnya hingga terjatuh. Tak lama kemudian, para polisi datang dan menangkap ayah Katie. Esok hari di sekolah, Haley menceritakan tentang kejadian tadi malam pada teman-temannya. Mendengar cerita Haley, mereka berdua kaget. Grant mengatakan pasti akan sulit menjelaskan kepada ayah Katie kalau anaknya telah diculik Slenderman. Tapi Haley masih terlihat belum percaya. Ia masih mengira bahwa mungkin Katie diculik oleh seseorang. Malamnya, untuk membuktikan apakah Katie benar-benar diculik Slenderman atau bukan, Haley, Grant, dan Chloe diam-diam masuk ke kamar Katie. Di sana mereka melihat Slenderman dan buku-buku horor. Mereka kemudian membawa laptop Katie ke rumah Grant. Ketika laptop tersebut diperiksa, ada banyak video penampakan Slenderman dari seluruh dunia. Mereka juga baru tahu kalau ternyata selama ini Katie chattingan dengan akun misterius untuk membahas mitos sosok Slenderman.
Di salah satu chat itu, Katie mengirim video dirinya yang sedang berjalan ke dalam hutan. Namun di tengah jalan, Katie melihat sesuatu hingga membuatnya ketakutan. Setelah menonton video barusan, mereka bertiga terdiam. Mereka hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi yang membuatnya ketakutan seperti itu. Saat kedua temannya pulang, Grant kembali memeriksa laptop Katie, tapi baru aja dia login, akun misterius tadi mengirim chat menanyakan bagaimana kabarnya. Melihat chat tersebut, Grant mencoba memperkenalkan diri kalau Katie adalah temannya. Grant lalu bertanya apakah dia tahu kalau Katie menghilang. Mendengar kabar Katie yang menghilang, akun misterius itu membalas bahwa dari awal dia sudah yakin cepat atau lambat Katie pasti akan menghilang gara-gara menonton video kutukan pemanggil Slenderman. Ia kemudian memberitahu jika Grant ingin Katie kembali, maka dia harus mempersembahkan sesuatu yang paling berharga di hidupnya pada Slenderman sebagai pertukaran. Membaca chat tersebut, Grant pun dapat ide. Esok hari di sekolah, Grant menceritakan semua penjelasan akun misterius kemarin pada Hailey dan juga Chloe. Dia juga menyampaikan idenya, yaitu mereka bertiga akan pergi ke hutan tempat Katie menghilang. Kemudian di sana mereka akan mempersembahkan satu barang paling berharga dalam hidup mereka untuk ditukarkan dengan Katie. Mendengar ide, mereka berdua menganggap si Grant ini sudah gila, tapi karena Grant terus-terus membujuk dan meyakinkan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar Katie bisa kembali, mereka berdua akhirnya setuju. Malam hari di dalam hutan, ritual penyelamatan Katie pun dimulai. Hailey, Chloe, serta Grant mulai menghancurkan satu persatu barang berharga yang mereka bawa untuk dipersembahkan pada Slenderman. Langkah selanjutnya berdasarkan penjelasan akun misterius kemarin adalah mereka semua harus menutup mata dengan kain sambil berulang-ulang memanggil nama Slenderman dalam hati. Sebelum mulai menutup mata, Grant memperingatkan Hailey dan Chloe bahwa apapun yang terjadi jangan pernah membuka mata sampai ritual selesai. Grant juga memberitahu kalau mereka tak boleh melihat wajah Slenderman secara langsung. Jika melanggar, maka konsekuensinya yaitu mereka menjadi gila atau kemungkinan paling buruk adalah mereka semua akan mati. Awalnya ritual berjalan dengan lancar, namun tak lama kemudian mereka bertiga mendengar suara-suara aneh karena sudah tak sanggup lagi menahan rasa penasaran. Chloe pun akhirnya nekat melanggar larangan tersebut. Dia terkejut melihat ada sebuah ranting pohon yang menyerupai tangan. Dia berteriak sekencang-kencangnya dan langsung kabur dari sana. Dan di tengah jalan Chloe terjatuh. Lalu saat dia berbalik, Slenderman muncul di depannya dengan wajah yang rata. Di sisi lain, akibat suara teriakan Chloe tadi, Hailey dan Grant terpaksa ikut menghentikan ritual. Mereka pun mencari keberadaan Chloe. Sepanjang perjalanan terus-menerus terdengar banyak suara aneh. Setelah lama mencari, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan Chloe dan kemudian segera pulang. Sesampainya di rumah, dia mulai diteror dan ada panggilan video call dari nomor tak dikenal. Waktu Chloe menjawab panggilan itu, terlihat kamera video call tersebut sedang berada di depan. Lalu perlahan-lahan kamera di video itu mulai masuk ke dalam rumah sampai berhenti tepat di depan kamar Chloe. Chloe kemudian membuka pintu kamarnya, tapi ia tak melihat tidak ada seorang pun di sana. Chloe pun merasa ada sesuatu di dalam kamar. Ketika ia mencoba memeriksa dari belakang, muncul sepasang tangan kurus dan panjang yang langsung mencekik Chloe. Keesokan harinya di sekolah, Tom bertanya pada Hailey kenapa Chloe hari ini tidak masuk sekolah. Sebelum menjawab, Grant sudah terlebih dahulu menjawab kalau Chloe sedang sakit. Sepulang sekolah, ketika akan pulang, Tom menemui Hailey lalu mengajak datang ke rumahnya besok malam. Tanpa pikir panjang, Hailey langsung menerima ajakan tersebut karena dari dulu dia sudah suka sama si Tom. Saat dia sedang mengobrol di pohonan, Hailey melihat Slenderman. Tapi saat
Dia memanggil sosok tersebut menghilang. Sementara itu di perpustakaan, Grant berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Slenderman. Ketika ingin menghubungi Haley untuk memberitahu informasi yang sudah dikumpulkan, listrik di perpustakaan padam. Waktu Grant mencari jalan keluar, tiba-tiba dari tembok sosok Slenderman muncul dan mengejarnya. Di tengah jalan, Grant mendengar ada suara bunyi lonceng. Sampailah pada bunyi lonceng ketiga, mendadak dia merasa sangat pusing. Di tengah keputusasanya, sosok Slenderman perlahan-lahan mendekat dan membuat wajahnya Grant menghilang. Saat tahu wajahnya telah menghilang, Grant panik lalu berteriak meminta tolong. Namun karena mulutnya telah menghilang, maka tak ada seorang pun yang mendengar teriakan Grant. Dan karena tak bisa melihat juga, Grant tersandung hingga terjatuh. Beruntung listrik di perpustakaan tersebut kembali menyala. Seketika itu wajah Grant kembali normal. Waktu Grant bertemu Haley yang memberitahu semua informasi tentang Slenderman tadi, ia juga mengajak Haley untuk pergi melihat keadaan Chloe yang sampai sekarang belum ada kabar. Tapi di situ Haley di sini menolak, dan di sini dia itu beralasan kalau dia ada jadwal ekskul sekolah. Mendengar penolakan Haley tersebut, Grant pun merasa kecewa, lebih mengutamakan kegiatan ekskul yang harusnya bisa ditunda dibanding keselamatan sahabatnya sendiri. Melihat Grant marah, tarinya mau tak mau Haley memutuskan untuk ikut pergi ke rumah Chloe. Sesampainya di sana, mereka berdua terkejut saat melihat Chloe muncul dari jendela dengan ekspresi wajah yang datar. Merasa ada yang aneh kan? Grant dan Haley pun pergi dari sana dan tak mau mencari masalah. Di perjalanan pulang, Grant menjelaskan alasan kenapa Chloe itu bertingkah aneh adalah ketika melakukan ritual di hutan kemarin malam, Chloe telah melanggar larangan dengan melihat wajah Slenderman secara langsung. Namun bukannya merespon penjelasan Grant, Haley justru terlihat tak tertarik sama sekali. Waktu sedang berdebat, Haley buru-buru pergi sambil mengatakan kalau malam ini dia ada janji sama si Tom. Selesai dandan, di sini Haley bergegas pergi ke rumah Tom. Di sana saat mereka berdua baru mau Haley mendengar seperti ada suara aneh. Dia lalu mencoba mencari asal suara tersebut. Sedangkan Tom yang tak mendengar suara apapun, ia malah meminta Haley untuk melanjutkan itu. Tapi ketika Haley melihat Tom, dia kaget karena wajah Tom berubah jadi menyeramkan. Ternyata itu semua hanyalah halusinasi Haley saja. Waktu mulai tenang, Haley akhirnya menceritakan semua kejadian yang dia dan teman-temannya alami pada Tom. Mendengar cerita Haley tersebut, Tom mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau kisah tentang Slenderman itu tak masuk akal. Mencari tentang kutukan pemanggil Slenderman untuk membuktikan bahwa semuanya itu hanyalah mitos. Namun Haley yang ketakutan terus memohon agar dia itu tidak menonton video tersebut. Untungnya malam itu Tom patuh pada ucapan Haley. Esok hari di sekolah saat Haley memanggil Tom, Tom sangat ketakutan. Di tangannya juga terlihat ada luka memar. Melihat itu, Haley sadar kalau Tom pasti telah melanggar janjinya. Di sini dengan menonton video kutukan tentang Slenderman, Haley yang selama ini akhirnya percaya karena kejadian aneh itu menimpa pacarnya. Malam hari, ia mengirim pesan pada akun misterius sebelumnya dan menanyakan bagaimana cara mengusir Slenderman. Tapi bukannya membalas pesan Haley, pemilik akun itu malah menghapus akunnya tersebut. Haley pun merasa putus asa. Ia lalu berusaha menghubungi Grant untuk meminta maaf karena dulu sempat tak percaya padanya dan juga sempat cuek dengan keadaan Chloe. Seketika Haley seperti mendengar suara Katie yang terus-menerus memanggil namanya. Haley kemudian mengikuti suara itu hingga masuk ke dalam hutan. Di sana Haley kaget saat melihat sosok Slenderman sedang menunggunya. Ia dengan cepat sembunyi di balik pohon. Tiba-tiba Slenderman muncul di sampingnya. Haley langsung berteriak, tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ketika terbangun, Haley mendengar suara adiknya yaitu Lizzie sedang merintih kesakitan. Kemudian dia bersama kedua orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit. Esok harinya saat Haley pergi ke ruangan di mana Lizzie dirawat,
Sepanjang lorong di rumah sakit, semua orang itu seperti sedang memperhatikannya. Sesampainya di ruangan Lizzie, Haley terkejut melihat sang adik telah meninggal. Anehnya wajah Lizzie yang sudah meninggal itu mendadak bergerak. Haley lalu berhalusinasi lagi tentang hutan tempat Katie menghilang. Ia akhirnya tersadar karena ibunya memanggil Haley berulang-ulang. Waktu keadaan sudah mulai tenang, Lizzie bangun dan mengamuk. Semua orang di sana berusaha menenangkannya. Dan di tengah amukan tersebut, Lizzie berteriak pada Haley dengan mengatakan sebuah kalimat, yaitu dia tak punya wajah. Mendengar itu, Haley bingung kenapa Lizzie bisa tahu tentang Slenderman. Haley lalu pulang ke rumah dan memeriksa laptop Lizzie. Ternyata dugaannya benar kalau Lizzie telah menonton video kutukan pemanggil Slenderman. Bahkan di salah satu video terlihat Lizzie sedang melakukan ritual pengorbanan yang dulu dia pernah lakukan. Di akhir video, dia melihat kalau Greenla yang mengajarkan Lizzie untuk melakukan semua itu. Karena merasa tak terima adiknya ikut terlibat dalam masalah ini, sambil emosi, Haley pergi ke rumah Grant. Saat sampai di sana, dia melihat ada banyak gambar dan informasi tentang Slenderman, termasuk informasi siapa yang sebenarnya akun misterius yang telah menyarankan mereka semua untuk melakukan ritual pengorbanan. Ternyata pemilik akun tersebut hanyalah seorang pasien rumah sakit jiwa. Tak lama setelah itu, Haley mendengar suara dari jendela. Ketika diperiksa, dia melihat Grant sedang ingin bunuh diri. Haley pun dengan cepat menyelamatkannya. Sambil menangis, Grant pun menjelaskan bahwa Lizzie sendirilah yang datang menemuinya, minta diajarkan bagaimana cara memanggil Slenderman. Dia juga menjelaskan kalau satu-satunya cara agar Lizzie bisa selamat adalah dengan menubalkan diri mereka berdua pada Slenderman. Tak lama kemudian terdengar suara aneh dari luar kamar. Lalu dari handphone Grant ada panggilan video call dari nomor tak dikenal. Waktu panggilan di sini diangkat, rekaman video call tersebut memperhatikan kamera yang masuk ke dalam rumahnya menuju kamar tidur tempat mereka berdua sekarang berada. Haley pun segera menutup dan mengunci pintu kamar agar mereka berdua tak dibawa pergi oleh Slenderman. Tapi meski sudah terkunci rapat, dari luar jendela muncul ranting-ranting pohon yang dengan cepat menarik Grant keluar. Temannya dibawa oleh Slenderman. Di sini dia tak tahu harus berbuat apa. Ia yakin bahwa tak lama lagi pasti dia juga akan menghilang. Satu-satunya orang yang masih bisa diselamatkan adalah adiknya. Haley kemudian teringat dari penjelasan kalau cara untuk menyelamatkan Lizzie yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Haley akhirnya memutuskan pergi ke hutan tempat dulu di mana dia hilang. Setelah cukup jauh berjalan, ia berhasil menemukan Slenderman. Dalam hati, Haley sudah bertekad akan menyelamatkan nyawa adiknya. Ia dengan tenang lalu mengatakan, "Bawa saja aku pergi, jangan adikku." Tiba-tiba Slenderman berubah ke wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Melihat itu, Haley ketakutan lalu langsung kabur secepat mungkin. Namun pada akhirnya tak ada seorang pun bisa kabur dari Slenderman. Haley tertangkap dan dirubah menjadi suatu pohon. Dan kini semua orang sudah terkutuk. Selama ini hanyalah yang dianggap sebagai suatu mitos. Di sisi lain, Lizzie perlahan-lahan mulai kembali normal. Ia sudah terlepas dari kutukan Slenderman. Namun, Lizzie sadar bahwa sang kakak telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih teman-teman? Lumayan seru juga ya. Buat kalian jangan lupa nih untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.